Oke guys, kembali lagi sama kita di podcast JCI Bandung yang ketiga. Iya betul ya, Betul. ya. Iya, jadi hari ini kita ada pembahasan yang daging banget nih ya untuk anak-anak jadinya. Untuk member-member JCI ya, kita bakal bahas Tentang ADRT. Nah, itu ADRT ya. Jadi hari ini kita punya guest di sini yang sangat spesial ya, PLP Philo. Boleh mungkin PLP perkenalkan diri sedikit. Halo, nama saya Muhammad Filosofi, biasa dipanggil Philo. Kalau orang Bandung manggil saya Yos, tapi lebih prefer dipanggil Philo aja. Oke. Kalau lupa nama saya, ingat Bantal. Nah, Bantal. Philo. Apa tuh? Philo. Oke, sama. siap. Philo katanya guys. Yes. Oke. Boleh mungkin dijelaskan karir JCI-nya sedikit mungkin. Ya, saya kebetulan masuk di saya di 2017. Waktu itu masuk sebagai LGLC karena kebetulan waktu itu LP-nya teman sebangku saya SMA. Jadi habis itu berlanjutlah VP, FVP, sempat juga vakum 1 tahun, ikut tetap member tapi nggak ini ya, FVP saya 2 kali. Oke. Waktu ada ya satu dan lain hal. Baru saya jadi presiden atau lokal presiden di 2021 ya, waktu pandemi, terutama waktu mulai PPKM. Oke. Jadi mostly kegiatan waktu itu adalah online. Jadi saya presiden online. Presiden online tuh. Ya, berarti ini PLP online ya. Betul. Ya, luar biasa. Hari ini kita akan bahas ADRT ya guys ya. Jadi mungkin pertanyaan pertama nih, apa sih ADRT itu? Oke. Kalau disebut secara cepat, ini mirip seperti KDRT, tapi ini bukan KDRT. Oh, kekerasan dalam rumah tangga. Bukan. Oh, bukan. ADRT itu kalau di luar namanya by law, constitution. Oke. Bahasa Indonesianya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke. Itu sebenarnya 2 yang berbeda tapi satu kesatuan. Oh, berarti salah ADART. ADART. Oke, jadi ADART ya, itu adalah tadi Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Oke. Ini boleh dijelaskan lebih dalam lagi Boleh. PLP. Kalau teman-teman membayangkan ADRT itu berupa Excel, isinya adalah number-number, bukan. Itu namanya budgeting. Anggaran dasar itu constitution ya. Jadi kalau kita lihat setiap organisasi atau perkumpulan pasti memiliki konstitusinya sendiri. Nah, di GCI itu ada hierarkinya. Hierarki itu kayak piramid atau tangganya. Seperti kalau di negara ya, undang-undang dasar itu paling utama. Di bawahnya baru undang-undang. Di bawahnya ada peraturan presiden, ada peraturan menteri dan lain-lain. Di GCI juga dibagi. Itu yang internasional. Dia biasanya mengatur tentang organisasi secara internasional, berbagai macam negara dan lain-lain. Yang diatur biasanya keanggotaannya adalah tentang national chapter. Oke. Di bawah GCI Constitution atau internasional, ada lagi bawahnya adalah GCI ADRT GCI Nasional Indonesia, karena kita di bawah kepengurusan nasional chapter. Nah, itu biasa mengatur para chapter atau bahkan pengurus dari GCI nasional Indonesia. Di bawahnya lagi baru ada GCI Bandung, ADRT. Nah, ini fokusnya untuk chapter Bandung aja. Oke. Jadi memang semuanya guideline-nya tentunya di internasional, tapi ada, kalau kita bilang desentralisasi atau dekonsentrasi. Kalau desentralisasi itu dari atas, dia top down. Ini lebih banyak ke dekonsentrasi. Jadi beberapa chapter itu punya keleluasan untuk mengatur ADRT-nya sendiri gitu ya. Termasuk juga nanti privacy policy manualnya yang sendiri-sendiri gitu. Baru nanti diadaptasi lagi ke nasional. Jadi bedanya memang di dalam hierarkinya, chapter itu punya independensi untuk memilih kepengurusannya sendiri, juga menentukan ADRT-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada hierarkinya. Jadi kalau teman-teman nanti yang baru join GCI terus dilihat ada GCI Constitution, ada kemungkinan itu adalah milik dari GCI internasional. Kalau kita mau kalau kita akhirnya nanti aktif sebagai pengurus internasional, biasanya pasti komplainnya ke sana langsung. Cuman kalau dengan hierarki gini tuh biasanya kita bicaranya tentang lex specialis derogat lex generalis. Jadi yang spesialis itu lebih diutamakan. Kalau di umum internasional kan dia mengcapture lebih banyak. Nanti turun lagi tuh ke nasional, turun lagi ke lokal. Jadi biasanya kalau teman-teman yang baru join dan belum ikut ke acara nasional atau internasional atau bahkan belum jadi pengurus, ya comply-nya ke ADRT yang ada di lokal. Itu dulu aja yang ditamatin. Bacanya juga lumayan kok.
Jadi maksudnya jangan langsung ke konstitusi atas gitu, bawah dulu hafalin gitu. Harus hafal. Enggak juga, saya juga banyak contekan. Oke. Oke, jadi ADRT ini kalau untuk member untuk apa ya maksudnya? Oke, ini adalah guideline ya, pedoman hidup gitu. Penting banget. Ya jadi kita tahu kalau masuk jadi member, saya itu binatang apa gitu ya. Itu taunya dari sini. Oh, saya itu adalah member dari GCI Bandung. Saya itu kategorinya udah jadi komite, itu masuk ke kategori pengurus atau enggak? Pengurus yang dipilih dalam local convention atau enggak? Itu ada semua di ADRT. Jadi teman-teman yang bahkan ingin berkarir di GCI Bandung, ya tentunya harus tahu dulu apa aja prasyarat untuk menjadi pengurus. Terus pengurus jenjangnya apa aja. Terus apa yang bisa mentiadakan kepesertaan kita sebagai member GCI, itu semua ada di GCI ADRT. Berarti mungkin ada do's dan don't-nya ya. Betul. Sebagai member di ADRT ini ya. Yeah. Mungkin PLP boleh dijelasin nih do's dan don't-nya. Yes. Gitu. Oke. Di pasal 5. Nah, saya nggak akan jelaskan banyak, tapi tentang keanggotaan GCI Bandung ini ada definisi dan lain-lain. Jadi GCI karena kata-kata junior berarti dia nggak boleh orang tua. Nah, betul. Atau Maaf ya, orang tua. Ya. Jadi dia ada persyaratan salah satunya umur yaitu harus di bawah 40 tahun. Lalu itu ada di ADRT. Ada di ADRT. Betul. Jadi status minimalnya juga 18 tahun. Anak kecil nggak boleh tuh. Oke. Karena belum bisa aktif ya, masih di bawah pengampuan atau masih di bawah wali. Jadi nggak bisa juga aktif. 18 sampai 40. Jadi lama banget nih teman-teman yang pengen berkarir di GCI itu panjang banget. Ini 18 sampai 40 berapa tuh? Berapa tahun? 22 tahun ya? Ya, betul. 22 tahun itu udah bisa nyampe internasional. Kalau mulai dari 18. Berarti telat dong saya. Enggak juga, masih bisa sebenarnya. Cuman ya mungkin belum World President ya, tax mungkin 4 ya 8 sampai 10 tahunan berkarir di GCI dan tiap tahun naik terus tuh. Nah, itu ada jenjangnya. Lalu setelah syarat umur kedua adalah kesanggupan untuk membayar dues atau biaya keanggotaan. Itu syarat utama. Nantinya baru kita bicara tentang kemampuan untuk mengikuti kegiatan yang ada di Junior Chamber International. Banyak tadi do's dan don't-nya apa nih? Oh, oke. Dues-nya ya kalau setelah jadi member, kan tadi syaratnya dulu ya. Kalau udah jadi member ya, pertama ya harus pastikan umurnya nggak nambah terus tuh. Oh, maksudnya kalau udah melebihi, ya berarti nanti akan graduate. Oh, boleh masuk. Tapi itu kan nggak bisa dikontrol. Kedua, aktif melakukan kegiatan karena GCI ini kayak gym ya, bahasanya fasilitasnya nggak akan kita rasakan kalau kita sendiri nggak aktif. Udah member udah jadi member minta disuapin, nggak bisa. Begitu jadi member di sini pasti ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Salah satunya menjadi project director. Itu salah satu kegiatan pertama yang emang member GCI lakukan gitu. Dan apa downs-nya apa? Oke, downs-nya tentunya banyak ya. Salah satunya larangan-larangan untuk tadi mengatasnamakan GCI untuk kepentingan pribadi atau bahkan membawa-bawa sara, politik, agama dan lain-lain. GCI dibawa-bawa ke ranah tersebut itu juga nggak boleh. Dan itu nanti sanksinya adalah ya pemutusan membership ya. Kayak tadi mungkin bicara berkarir nih dari umur 18 tahun sampai dengan 40 tahun ya, PLP. Apa sih maksudnya jenjang karirnya nih di sini? Iya. Di sini mungkin nggak sampai ke punya kapal pesiar ya, maksudnya beda sama MLM. Tapi di case di sini, jadi ada jenjang salah satunya contribution. Jadi pertama ya dari kalau yang kita pilih di local convention, salah satu struktur yang pertama adalah menjadi vice president. Oke, jadi syarat jadi VP ini apa PLP? Pertama dia harus at least menjadi project director. Setelah dia project director dia udah bisa mencalonkan VP. Tapi sambil menunggu pun, karena di VP itu kan tadi ya, itu juga dilihat dari local convention. Jadi nunggu 1 tahun sekali itu untuk naik ke VP. Dia juga bisa sebenarnya either masuk ke komite atau jadi CP gitu ya. Local convention itu apa? Local convention itu adalah metode pemilihannya. Jadi sebenarnya mekanisme paling tinggi di dalam di ADRT salah satunya adalah General Assembly atau keputusan rapat umum ya. Dan itu ada di local convention. Jadi di situ nanti ada pembahasan tentang ADRT, ada juga perubahan-perubahan. Misalnya ada usulan untuk perubahan biaya dues tahunan, ada perubahan tentang komite baru atau bahkan masa jabatan atau fungsi, itu dilakukan semuanya di local convention atau lokon bahasanya. Berarti dari VP tadi naik ke EVP. Naik ke FVP, betul.
Executive Vice President. Dari situ baru LP. Dari situ biasanya EVP bisa naik juga ke nasional atau dia bisa naik ke local president. Oke. Jadi untuk naik ke national vice president dia at least di EVP. Kalau masih VP dia nggak bisa naik ke nasional. Oke. Berarti tadi ada jabatan lain nggak? Ada Bapak ya. Oke. Untuk yang dipilih tadi ya di dalam lokon atau di struktural ya ada local president, ada EVP dan VP. Itu biasanya melalui mekanisme election dan mereka menominate. Tapi juga ada jabatan-jabatan yang ditunjuk atau ya yang dipilih oleh si local president. Oke. Dari Secretary General, Local General Legal Counsel (LGLC), ada juga LT, Treasury, dan beberapa komite yang emang dibutuhkan ya. Misalnya untuk KPI, misalnya untuk juga growth dan lain-lain. Jadi ada beberapa yang bisa dibuat komitinya disesuaikan dengan selera dari si local presidennya. Untuk tugas-tugasnya nih PLP mungkin dari PD ke CP dan lain-lain mungkin boleh dijelasin kan? Ya, uniknya ya ini kan organisasi leadership. Kayaknya nggak pas kalau misalnya nggak nyobain untuk langsung jadi leader gitu. Saya baru mulai kok langsung dikasih tugas gitu ya. Tugasnya adalah megangin satu project. Nah, project director itu jadi penanggung jawab. Dia punya kewenangan juga untuk membentuk tim sendiri gitu ya, apakah udah existing member ataukah member-member baru untuk meng-create project itu sampai established gitu. Jadi kalau PD ya dia handle PIC dari satu project sebenarnya. Dan di situ sebenarnya latihan leadership pertama karena dia udah mulai ngelola orang, bukan hanya projectnya tapi juga orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin waktu itu jadi PD pernah dong pasti ya? Pernah dong. Oke. Pengalamannya gimana nih PLP? Iya. Waktu itu saya megang Lokon kalau nggak salah, zaman di awal-awal itu ya. Saya megang beberapa program, ada Lokon, ada juga bisnis matching dan lain-lain. Ya fokusnya waktu itu bedanya karena dulu saya masuk GCI itu masih profesional ya, lawyering belum punya bisnis. Jadi ngebagi waktunya challenging, terus juga ngelola beberapa orang yang saya lihat juga belum tentu speed kerjanya sama saya gitu ya, dan saya masih nggak enakan banget gitu, Sunda pisan gitu kayak aduh mau nggak, kadang dibanding gue minta tolong dan gak direspon gue kerjain sendiri gitu. Lesson learn-nya belajar banyak juga dari pengalaman as a PD, dan waktu itu kan megang beberapa project. Jadi dari project satu yang kayaknya waktu itu single fight tapi beres juga gitu ya, cuman nggak ngerasa as a leader karena kayak kerja sendiri. Di second project udah mulai teamworknya ada, mungkin 2 atau 3 orang tuh udah bisa di-lead. Berarti belajar untuk team building juga tadi, untuk terus mengatur tim ya. Sure. Yeah. Seru banget ya berarti jadi PD ya. Depends. Gimana tuh? Ya. Sebenarnya gini, beberapa project itu kan ada yang impactful langsung, ada yang enggak. Ada yang sebenarnya project rutin atau administratif. Ya, itu nggak ada impact-nya. Bagi beberapa orang, gue nggak terlalu terbiasa sama hal administratif ya. Rasanya emang unik banget, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau creating event gitu, Lokon langsung, ya kan kelihatan banget hasilnya. Buat breakthrough, buat lain-lain itu udah kelihatan banget gitu. Dan ya salah satu yang kita biasanya punya motivasinya adalah bring legacy gitu ya. Di tahun gua LP itu first time kita ada end of year celebration, atau waktu itu kita gabung sama inaugurasi. Jadi appreciation night sama inaugurasi, dan itu di tengah semuanya pandemi hampir 1 tahun, tiba-tiba Desembernya kita ada celebration. Itu rasanya beda banget, enak banget gitu. Jadi ya itu sih salah satunya kenikmatannya kalau try to lead something, terus juga kita akhirnya punya goals yang pengen kita achieve. Oke. Terus mungkin tadi baru bahas sebagai PD ya. Iya. Kalau sebagai CP itu apa nih tanggung jawabnya? Di tahun itu saya nggak jadi CP, langsung ke VP waktu itu. Oke, berarti jadi VP deh. VP betul. Di VP juga waktu itu megangnya VP bisnis ya. Jadi fokusnya waktu itu untuk ngebuat member-member di GCI Bandung sustain bisnisnya, karena emang background legal. Kita pastiin waktu itu mereka perizinannya bagus, terus kita partner sama Kadin juga engage-nya bagus, MOU-nya kita yang create dan lain-lain. Jadi program yang waktu itu mungkin nggak kelihatan terlalu ini ya, tapi langsung ngebantuin dari segi internal gitu. Di beberapa tahun emang
kayaknya GCI Bandung fokusnya ke internal. Jadi emang ada beberapa tema lah. Ada yang temanya eksternal banget, sistering, terus juga secara ambil flagship. Ada juga beberapa tahun yang emang fully fokus ke member aja. Pastiin memang member yang udah bayar dus itu dapat benefit yang serupa lah. Gitu. Jadi minimal bayar dus gitu ya dia udah dapat legal counsel, dia udah didampingin secara legal dan lain-lain. Dan itu waktu saya bawa jadi waktu VP di bisnis ya. Oke, berarti tanggung jawabnya mungkin membuat program-program sesuai dengan bidangnya ya. Iya, salah satunya juga ngebantuin assisting PD ya, karena under VP ada PD. Jadi saya juga bantuin assisting PD untuk nge-create program yang impactful. Kalau EVP itu gimana? Ya, EVP ya dia lebih atas lagi tuh. Jadi dia masuknya middle management. Sebenarnya harusnya EVP itu nggak terlalu masuk ke implementasi. Mereka harusnya jauh lebih strategik. Mereka harusnya jauh lebih banyak controlling atau bahkan mentoring VP-VP untuk achieving their goals gitu. Saya bilang fase yang mungkin ada beda untuk implementasi itu mentoknya di VP. VP mungkin masih banyak banget pegangin implementasi. Di VP dia lebih controlling ya, strategik, dia buatin modul-modul atau mungkin bahkan mentoring dan pastiin goalsnya juga sama. Jadi karena mengerucut ya biasanya dua pilar VP dipegang sama satu FVP. Itu masih jadi legasinya Bandung tuh. Sekarang kayaknya masih strukturnya nggak terlalu jauh. Jadi nggak pernah kita VP-nya rame-rame ada 6 atau 8 VP yang seperti di chapter lain ya. Kita rata-rata 4, terus juga FVP-nya 2. Dan ya pegangnya masing-masing 2. Ya kalau di manajemen atau manajemen organisasi, FVP harusnya memang lebih banyak ke think tank ya, strategik. Karena kalau XCOM juga mentoknya juga sebenarnya kan di FVP ya. Jadi executive committee itu di FVP. Jadi emang lebih banyak strategik lah. Nggak terlalu berkeringat sebenarnya harusnya FVP. Dan dia udah mulai masuk ke ya tadi ya hal-hal discussing tentang strategi ke NatCon atau strategi ke depannya kayak gimana. Oke. Berarti tadi EVP. Kalau LP sendiri apa nih kewajibannya? Oke. Ya, LP kan sebagai pimpinan paling tingginya ya sebenarnya di chapter. Jadi memang dia menentukan tujuan dari chapter ya. 1 year to lead, apakah benar 1 tahun? Sebenarnya nggak juga. After lock-on tuh biasanya udah sedikit lebih relief lah. Karena udah ada suksesornya udah mulai nempel. Jadi bahkan kalau untuk jadi LP, kita bisa bilang waktunya itu cuma 7-8 bulan. Pastiin punya program yang impactful, pastiin punya tema yang tepat, itu salah satu tanggung jawab dari LP ya, menjalankan kegiatan di GCI, menentukan arah tujuannya juga gitu ya. Di beberapa LP kebijakannya mostly misalnya ada yang fokusnya ke eksternal karena emang mau ambil flagship, mau lain-lain gitu ya. Ada juga beberapa LP yang emang fokusnya ke internal, beresin member, beresin administratif dan lain-lain. Jadi LP secara fungsi dan kewenangan ya dia memangku tanggung jawab paling tinggi, pengambilan keputusan juga ada di LP. Tapi tentunya LP juga dibantu ya dengan mekanisme executive committee, meeting, EXCOM juga, atau kalau ada keputusan yang udah harus disahkan lewat General Assembly atau bahkan di beberapa meeting pertemuan ya di dalam lockdown dan lain-lain. Oke, tadi mungkin ada yang ditunjuk juga sama LP ya, ada FG dan committee terutama yang fungsional ya, yang fungsinya udah terpisah-pisah. Ya banyak yang lupa juga salah satu fungsi yang penting tuh di Secretary General ya, itu second person-nya di chapter. Dan itu yang menurut saya juga signifikan. Setiap LP pasti udah punya pegangan SG-nya sendiri-sendiri gitu. LP yang karakteristiknya people person, suka meeting, ketemu orang gitu. Biasanya dia punya karakter SG yang lebih fokus di internal atau administratifnya rapi. Karakter LP yang biasanya suka di internal, biasanya karakter SG-nya juga lumayan bagus ke luar. Jadi saling ngelengkapin. Itu package yang biasanya kalau teman-teman udah siap untuk jadi LP, udah mulai harus consider siapa nanti yang akan bantuin saya as a SG. Oke, berarti mungkin pekerjaan SG sebagai pendamping kali ya, menjalankan tujuan-tujuan LP ya. Yes. Ada banyak sebenarnya kesekretariatan itu salah satu yang ditanggung jawab oleh Sekretari Jenderal, juga ya tadi ya hal-hal strategik lain. Beberapa biasanya ada di EXCOM pun juga dia megang peranan penting ya untuk mengakomodir beberapa feedback atau bahkan feedback mostly dari FVP atau bahkan dari yang lain. Jadi memang SG itu salah satu fungsi yang nggak terlalu ini ya, tapi sebenarnya SG
teman-teman yang udah pengen jadi SG pun itu juga udah bagus banget. Dia second personnya di chapter. Oke. Kalau LT sendiri itu apa nih tanggung jawabnya? Oke, LT itu treasury, dia memang megangin di financial ya, dari collecting dues, dia juga manage juga biaya project dan lain-lain. Biasanya dari VP, PD gitu ya, dan FVP juga udah discussing soal budget project, nanti disampaikannya ke LT tuh. Jadi organisasi nggak bisa jalan kalau dia juga nggak punya financial yang bagus. Nah, LT memastikan emang aliran keuangannya juga bagus ya. Collect duesnya bagus, nggak ada lagi member yang nunggak bayar atau bahkan pembayarannya terhenti dan lain-lain. Itu tugasnya LT. Oke, tadi PLP sempat bahas mungkin fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya di lokal ya. Ya. Mungkin bisa nggak PLP juga bantu jelasin yang di nasionalnya nih? Oke, ya ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan si ADRT nasional ya, karena saya juga nggak menjabat di nasional. Tapi ya kurang lebih fungsinya sama ya. Jadi gini, di nasional pun yang dipilih adalah national presiden, deputi national presiden DNP itu sebenarnya persiapan untuk the next presidennya. Ada national executive vice president, tambahin N doang semuanya. Sama national vice president. Oke. Kurang lebih fungsinya sama, tapi bedanya mereka NVP misalnya, mereka akan di-assign untuk pegang chapter-chapter tertentu, untuk memastikan chapter-chapter itu komunikasi dengan nasional, lakukan project yang inline, project-project flagship dan lain-lain itu ya, inline. Jadi kerjaannya sih nggak terlalu banyak ya harusnya, tapi memang lingkupnya Luas ya. ekstra teritorinya lebih luas aja. Gitu. Tadi DNP ya? Ada DNP juga. DNP itu berarti The next National President. Oh, okay. Jadi yang paling unik dari Junior Chamber International atau GCI ya, kenapa saya harus sebutkan, karena ini bukan Juventini Club Indonesia, itu juga GCI. Yang berbeda karena sistem pergantiannya atau suksesinya itu dia kasih waktu yang cukup untuk suksesor untuk belajar dari si presiden existing. Jadi nggak begitu beralih gitu. Jadi dia terpilih, dia punya waktu 4 sampai 5 bulan untuk bersama dengan existing presiden. Itu yang membuat transisinya harusnya jauh lebih bagus. Program-programnya harusnya masih inline. Karena ada waktu yang cukup ya untuk si presiden yang lama dengan presiden yang baru itu untuk collaborate dan barengan. Di lokal, nasional, internasional sama semua. Berarti ada NVP, NEVP, DNP dan NP-nya ya. Oke. Tetap ada juga nih tunjuk-tunjuknya itu. Iya, NSG semua tambahin NSG. Oh, ada tetap ya NSG, NLT, Oke. NLGC ya gitu lah. Kalau hilang N-nya jadi apa? Jadi pengurus internasional, Bro. Jadi kalau udah ya ada world, tapi kalau setahu saya kalau VP dan FVP doang gitu ya. Dan ini dia di internasional nggak pakai world VP sih. Oh, nggak pakai. Ya karena udah GCI VP gitu, Vice President Internasional. Berarti sama dong, di sini juga di Bandung kan EVP. Ada internasionalnya, Bro. Ini ada Bandung ya kan. Tapi kan nggak local EVP ya? Nggak lokal EVP. EVP nggak ya? Tetap EVP ya? Boleh sih, petantang-petantang sih boleh untuk kita bilang saya GCI internasional. Tapi kan ada logonya. Kalau internasional dia langsung udah GCI doang tuh. Oh. VP internasional. Jadi di internasional ada apa lagi nih PLP? Oke, selain tadi ya as a world president, FVP internasional atau VP internasional gitu ya, ada juga FPDC ya, Asia Pacific Development Council. Ini di internasional tugasnya jadi dia terpisah lagi, nanti ada chairpersonnya, juga ada konselornya, juga ada nanti DO-nya, Development Officer. Ini seperti untuk ngebantuin negara-negara yang GCI-nya belum berkembang atau bahkan belum sustain. Jadi nanti kita berkumpul dari banyak negara, dipilih di ASPA untuk as a DO, counselor sama chairperson, untuk nanti dipilih tuh di negara-negara yang emang harus di-develop. Thailand, ada Myanmar, ada New Zealand, dan lain-lain. Jadi tugasnya itu seru juga ya untuk teman-teman yang mau coba di jenjang internasional. Jadi bisa ketemu banyak teman-teman di luar negeri jadi satu kelompok gitu. Seperti project officer tapi ya tadi lintas negara dan bondingnya tuh kencang banget. Dulu saya pegang sebagai DO APDC di Myanmar. Kebetulan karena di Myanmar investor startup saya juga dari sana, jadi lebih mudah untuk connect ke orang lokalnya. Ya, itu salah satu yang seru sih. Selain kepengurusan nasional yang lain, ada juga FPDC.
Oke, mungkin caranya gimana tuh untuk menjadi bagian dari EPDC? Ketik Rex spasi. Ya, tentunya aktif dulu ya sampai FVP dan lain-lain, karena EPDC itu harus direkomendasikan oleh local chapter, nanti di approve oleh nasional LBOD, nasional BOD gitu ya. NBOD akan merekomendasikan nama kita as a DO dulu biasanya, Development Officer. Jadi harus aktif, teman-teman juga ikutan acara nasional dan internasional ya. Kita kan ikut di Junior Chamber Internasional gitu, bukan Junior Chamber lokal. Jadi harusnya sih dimanfaatkan fasilitas dengan banyaknya acara nasional dan internasional. Tapi di luar itu sebenarnya GCI Bandung juga punya banyak acara yang melibatkan program-program internasional ya, salah satunya dengan sister chapter kita di Jepang dan lain-lain. Itu salah satu yang untuk ningkatin visibility kita sebelum kita mau masuk as a EPDC officer. Oke, mungkin tadi ada nggak PLP mungkin bisa dijelaskan sedikit tanggung jawab dari para jabatan-jabatan di internasional nih? Ya kurang lebih sama juga ya tadi ya. Mungkin internasional lebih luas karena ya tadi cakupan teritorialnya. Tapi sebenarnya kan yang kepengurusan di local chapter itu juga merepresent pengurusan di nasional dan internasional ya secara fungsinya. Cuma mungkin lingkupnya aja yang lebih luas. Di Bandung ya kita teritori ini dengan membership yang ada di sini gitu. Di nasional ya levelnya adalah seluruh Indonesia, chapter yang ada di Indonesia, terus juga member-member yang ada di Indonesia. Kalau internasional dia lebih luas lagi. Makanya sebenarnya di kepengurusan internasional yang kita lihat komitinya juga banyak. Karena emang cakupannya luas. Mereka juga bagi region-region. Berarti ada EVP region Asia Pasifik atau gimana? Atau itu satu dunia aja? Kalau mau tahu, teman-teman harus baca konstitusi GCI internasional. Oke, berarti seru banget loh. Intinya harus dibaca ya. Dapat dari mana tuh itu bacaannya? Ada di gci.cc. JCI.cc. Ketika teman-teman jadi member, teman-teman udah dapat akun di situ. Itu banyak banget knowledge. Itu aplikasi ya? Web based. Oh, JCI.cc. GCI.cc. Oke, guys, ketik JCI.cc untuk dapatkan informasi lebih lanjut. Oke, mungkin tadi kita udah bahas seluruh jabatan, konstitusi dan lain-lain ya. Tapi kita juga pengen tahu nih mungkin dari PLP, dari pengalaman pribadi nih PLP ya. Oke. Gimana nih selama ini ber-JCI dari tahun 2017 ya, betul ya? Iya. Sampai hari ini mungkin sekitar 7 tahun yang lalu ya. Itu apa aja sih pengalamannya, kenapa JCI, apa yang didapatkan, suka dukanya dan lain-lain. Oke. Kebetulan saya ketarik ya, atau kalau bahasanya GCI itu terjebak gitu. Biasanya terjebak sama teman yang minta tolong gitu, karena dia waktu itu jadi lokal presiden dan dia teman sebangku saya 2 tahun. Orangnya kasihan banget gitu, jadi waktu itu dia butuhnya LGLC karena lagi mau beres-beres ADRT gitu dan lain-lain nih. Jadi akhirnya saya masuk, saya udah kerja di Jakarta tuh masih as a lawyer, jadi saya masuk di sini as a professional 2017 sampai ya karena teman-teman bisnis, mostly business owner ya, ya saya dapat banyak knowledge dan ke bawah juga tuh ketularan. Akhirnya saya punya legalku tuh dari GCI di 2017 itu di Korea sama waktu itu LP Sabdo, IPP Arya gitu ya, terus juga ada SG Gun Sumingkar dan lain-lain ya. Jadi kalau GCI sih saya hutang budi banget sama GCI. Saya punya legalku itu dari GCI. Dan itu juga yang ngebuat saya harus contribute. Apa yang harus saya contribute? Salah satunya mungkin kalau teman-teman nanti ada program Biz Growth gitu ya, itu salah satu yang cara program yang pengen menduplikasi experience saya gitu ya. Saya masuk GCI as a professional atau as a non entrepreneur, tapi di sini bisa getting something. Dan itu ya kita buat makanya di Biz Growth. Dan bagi saya GCI itu bukan cuma ya, mungkin saya lulus dari Pajajaran ya, Pajajaran Bandung, mostly teman-teman saya udah di Jakarta, jadi kalau balik Bandung tuh sepi banget. Dengan ada GCI saya punya teman untuk ngumpul, jadi di sini tempat kita untuk sharing atau bahkan giving ideas. Dan karena GCI itu punya banyak program, kadang ideasnya itu langsung diimplement jadi program. Dan waktu itu kita dekat banget sama dinas dan pemerintahan, jadi juga terakomodir juga ya, beberapa program itu diimplementasi sama pemerintah gitu. Jadi kalau secara experience mungkin tiap orang beda sebagai member GCI, tapi yang saya perlu sampaikan
kalau teman-teman nggak nyoba ikutin programnya, kalau teman-teman nggak sempetin waktu untuk kenal GCI-nya, teman-teman nggak akan pernah tahu seluas apa, sebaik apa organisasi ini. Jadi karena mungkin range umurnya mirip-mirip gitu ya, kita bisa nganggap ini teman main, Iya, mirip teman sih. nongkrong dan Bener. lain-lain gitu. Ya saya juga mungkin baru 2 tahun lulus kuliah ya. Iya sih, seumuran kita ya PLP ya, betul. Saya juga nggak sabar untuk sampai umur 30. Jadi ya saya pikir memang poin paling penting di GCI adalah ya tadi ya, how you contribute lah to the chapter. Caranya masing-masing ada gitu. Ada beberapa orang yang punya resources, dia bisa taruh resourcesnya di situ, dia punya skill design, dia taruh kontribusi di situ. Ada orang yang jago public speaking, dia buat program public speaking. Di case gue, karena gue bisanya di legal, ya gue buat pendampingan legal, buat dan lain-lain gitu. Dan gak ada yang gak punya privilege. Saya pikir semua orang punya privilege. Apakah itu network masa kecilnya, teman network dia ya, atau bahkan parentsnya, atau bahkan tadi skill-skill yang gak orang punya, dan lain-lain. Jadi kalau selama ber-GCI ya bagi saya sih, even if udah jadi pas local president, saya pengen tetap berkontribusi di GCI karena ini adalah bentuk giving back ya. Tiap orang punya makna masing-masing selama ber-GCI. Tapi nggak ada yang sama tuh. Uniknya nggak ada yang sama gitu. Mungkin PLPAD beda lagi, PLPAK beda lagi gitu. Saya nggak seperti PLPAK yang doyan ikut training. Saya lebih banyak beres-beres di belakangnya gitu ya, atau bahkan waktu training tipikal yang suka ngilang gitu, yang tempat duduknya di belakang. Tapi ya experience-nya bisa dirasain sama teman-teman ya as a member. Jadi bagi saya sih, saya nggak kerasa ya, mungkin ini udah tahun ke-8 berarti, tahun ke-8 ya di ber-GCI. Dari itu pun belum cukup. Bagi teman-teman yang udah pernah ngerasain graduate ya, angkatan saya dan lain-lain gitu, yang udah di atas 40, itu juga bahkan ngerasain gitu, mereka tuh pengen kontribut lagi di GCI. Masih ada ya jenjang itu as a senator. Tapi bagi teman-teman yang masih punya cukup waktu untuk berkarir di GCI, manfaatin, ikutin acaranya, ikutin flow-nya ya tadi ya, tugas fungsi dan lain-lain, cari peranan yang penting di organisasi ini. Lebih seperti itu. Oke, berarti banyak sekali hal berharga yang bisa kita dapetin di sini. Yes. Yang pasti, tapi kita tetap harus ada kontribusi ya. PLP ya, betul ya. Betul. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dari kisahnya PLP gitu ya. Mudah-mudahan juga dari sini teman-teman member bisa belajar banyak tentang aturan-aturan untuk konstitusi tadi AD, ART ya. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi tadi dari ceritanya PLP dan semua yang sudah dipaparkan ya. Luar biasa banget itu, inspiring banget buat kita semua. Ya nggak benar? Iya. Semoga menginspirasi ya. Inspiring sih. Gue sendiri terinspired dari sini gitu sebenarnya. Jadi pengen jadi world president. Aduh. Harus. Bercanda. Iya. Oke, anyway, mudah-mudahan ini podcastnya berguna buat kalian. Jadi nonton sampai beres dan jangan lupa untuk part selanjutnya. Like, subscribe. Betul. Like, subscribe, komen, dan jangan lupa boleh atas, bawah, kanan, kiri. Editor atas, bawah. Jadi like, subscribe, komen, jangan lupa juga follow Instagramnya JCI Bandung untuk informasi lebih lanjut. Oke, thank you semuanya. Dadah. Adios amigos.